Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi rekan-rekan sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Nah, kalimat ini adalah bagian dari nubuatan ataupun pemberitaan mengenai akhir zaman. Dalam Wahyu pasal yang ke-6, di sana diceritakan mengenai materai yang dibukakan satu demi satu. Dan materai-materai itu menggambarkan mengenai bagian-bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Nah, dalam materai yang pertama misalnya saja di sana ada kuda putih yang digambarkan ataupun menggambarkan mengenai penyesatan. Lalu dalam materai yang kedua di sana ada gambaran mengenai kuda merah padam yang merupakan gambaran daripada peperangan. Dan kemudian juga dalam materai yang ketiga digambarkan ada kuda hitam dan gambaran ini menunjuk kepada masa kelaparan. Dan dalam materai yang keempat waktu dibukakan ada kuda hijau kuning, ini menggambarkan bencana alam yang dahsyat. Dan ketika materai kelima dibuka, maka Yohanes melihat, dikatakan di dalam Alkitab, bahwa di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Nah, jadi Yohanes melihat ketika materai kelima dibuka, dia melihat penderitaan daripada orang-orang yang mengikut Tuhan. Nah, yang menarik perhatian kita adalah Yohanes menggambarkan bahwa mereka yang menderita, mereka umat Tuhan yang berteriak, umat Tuhan yang berseru kepada Tuhan, itu digambarkan berada di bawah mezbah Tuhan. Nah, apa artinya ini? Artinya adalah bahwa umat Tuhan yang berteriak di dalam penderitaan, mereka adalah umat Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang hidup di bawah kendali dan pemerintahan Tuhan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang hidup menyembah Tuhan. Nah, jadi posisi daripada orang-orang percaya yang digambarkan sebagai berada di bawah mezbah Tuhan, itu adalah gambaran yang menunjukkan relasi mereka dengan Tuhan, menunjukkan penyembahan mereka kepada Tuhan, menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi Yohanes melihat bahwa ternyata walaupun orang-orang percaya ini berada di bawah mezbah Tuhan, mereka tidak kompromi dengan keyakinan iman mereka, tetapi mereka tetap mengalami pergulatan hidup, penderitaan yang diakibatkan oleh karena komitmen mereka terhadap apa yang mereka imani, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita melihat bahwa Yohanes dia memperlihatkan bahwa ketaatan orang-orang percaya kepada Tuhan, komitmen orang-orang percaya kepada Tuhan tidak otomatis membuat mereka tidak akan mengalami kesulitan, pergumulan di dalam dunia ini. Mereka akan mengalami hal yang sama seperti halnya orang-orang lain di dunia ini mengalami kesulitan, mengalami penderitaan. Bahkan lebih daripada orang-orang lain di dunia ini, mereka mengalami penganiayaan oleh karena iman mereka. Nah, jadi kita belajar sesuatu yang penting dari apa yang Yohanes lihat mengenai nubuatan akhir zaman. Bahwa orang-orang percaya tidak akan luput dari kesulitan-kesulitan hidup. Nah, tetapi Yohanes melihat bahwa orang-orang percaya
Mereka bukan hanya mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami masa-masa yang sukar bahkan penindasan, tapi mereka adalah orang-orang yang juga menantikan keadilan Tuhan. Dan Tuhan akan menegakkan keadilan bagi umat Tuhan yang berseru kepada mereka. Artinya apa? Artinya di dalam kitab Wahyu kita belajar sesuatu yang penting. Umat Tuhan tidak mungkin tetap akan mengalami banyak penderitaan dan kesulitan dalam hidup ini, termasuk oleh karena komitmennya kepada Tuhan, imannya kepada Kristus. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan mendengarkan setiap seru doa mereka. Tuhan bahkan akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Mereka di dalam segala penderitaan kelemahan yang mereka alami akan dibuat Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan. Nah, inilah yang Yohanes lihat di dalam materai yang kelima, bahwa umat Tuhan mengalami penderitaan, tetapi dalam penderitaannya Tuhan tidak tinggal diam. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita juga mengalami pergumulan yang sama dengan banyak orang di dunia ini. Kita mengalami pergulatan hidup, kita mengalami barangkali juga masa-masa yang sukar oleh karena pandemi corona. Nah, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit seperti ini, kita barangkali bertanya kepada Tuhan, mengapa anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan mengalami kesukaran, penderitaan sama seperti orang-orang dunia pada umumnya? Mengapa Tuhan tidak membiarkan kita lepas daripada kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan ini? Nah, kita belajar di dalam kitab Wahyu, dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 tadi, bahwa orang-orang yang hidup di bawah mezbah Tuhan, orang-orang yang setia, yang menyembah Tuhan, mereka pun tetap harus mengalami masa-masa yang sukar di dalam dunia ini, karena itulah yang menjadi rancangan Tuhan di dalam dunia ini, membawa dunia ini kepada sebuah kesadaran bahwa tanpa Tuhan manusia tidak akan bisa bertahan. Bencana yang dialami oleh umat manusia, termasuk pandemi corona ini, menyadarkan semua orang bahwa manusia bukanlah makhluk yang sangat kuat. Manusia sebaliknya adalah makhluk yang sangat lemah. Itulah sebabnya manusia membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang sama seperti orang-orang di dunia ini, bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Tetapi tujuannya adalah supaya kita memperlihatkan kepada dunia apa yang berbeda dari orang-orang yang memiliki Tuhan, percaya kepada Tuhan dalam merespon pergumulan hidup dari dunia ini. Jika orang-orang percaya merespon penderitaan sama seperti dunia ini, kita merespon penderitaan dengan kemarahan, merespon penderitaan dengan menyalahkan orang lain, merespon penderitaan misalnya saja dengan kekecewaan, dengan sikap-sikap yang tidak baik, maka kita tidak bisa menjadi saksi bagi orang lain. Tetapi jikalau kita dalam merespon penderitaan, kita belajar untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka kita akan memiliki sikap yang berbeda dengan dunia ini, mampu menjadi teladan bagi orang lain. Rekan-rekan sekalian, itulah yang Tuhan inginkan di balik segala perizinan Tuhan bagi kita mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Kiranya renungan yang pendek ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.